Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballighur risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa tarakna 'ala mahajjatil baydha'i layluha kanahariha la yanzihu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari yang cerah dan berbahagia ini, atas izin Allah, kita dapat hadir ke salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Masjid Baitul Hamid, di pagi yang cerah dan berbahagia ini, dalam rangka kita melaksanakan salat Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah, di mana sebelum itu kita telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan shaum di bulan Ramadan. Kita isi shaum kita di bulan Ramadan dengan berbagai bentuk amal ibadah, yang sunnah maupun yang fardu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, pada pagi hari ini gema lantunan takbir, tahmid dan tahlil membahana di seluruh penjuru bumi. Kaum muslimin merayakan hari kemenangan, hari kegembiraan, hari kebahagiaan bagi kaum muslimin. Di hari ini juga kaum muslimin dimanapun mereka berada, mereka bergembira bersama sanak keluarga dan orang-orang yang mereka cintai, memakai pakaian baru, menikmati beraneka macam hidangan. Tetapi di hari ini juga ada orang-orang yang tidak lagi bersama dengan orang-orang yang mereka cintai, karena mereka telah pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka, melapangkan kubur mereka, dan memberikan tempat yang terbaik di sisi mereka. Dan kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga
Allah memberikan ketabahan dan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Di hari ini pula, di belahan bumi yang lain, ada di antara saudara-saudara kita yang beriman, yang mereka tidak bisa melaksanakan Idul Fitri sebagaimana layaknya kita melaksanakan. Di Palestina, hari ini pastinya umat Islam Palestina merayakan Idul Fitri dalam tekanan Yahudi laknatullah alaihi. Bahkan di bulan Ramadan kemarin, saat kaum muslimin khusyuk melaksanakan sholat tarawih di Masjid Al-Aqsa, Yahudi laknatullah alaihi masuk ke dalam masjid, mengobrak-abrik, menganiaya, bahkan menumpahkan darah saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina. Di hari ini kaum muslimin di Uighur, ribuan di antara mereka hadirin, ribuan di antara mereka ada di kamp-kamp tahanan rezim komunis Cina. Mereka dipaksa murtad. Mereka tidak diperkenankan untuk sholat dan berpuasa. Seluruh identitas kemusliman mereka dihapus. Di belahan bumi yang lain, hadirin rahimakumullah, saudara-saudara kita kaum muslimin ahlu sunnah yang berada di bumi Syam, Syria, mereka dalam tekanan rezim Syiah, kaum muslimin yang ada di Syria. Di saat-saat ini banyak di antara mereka tinggal di tenda-tenda pengungsian. Mereka kekurangan makanan, mereka kekurangan pakaian, mereka kelaparan, hadirin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong mereka dan memberikan kesabaran serta keistiqomahan kepada mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab kita karena kita belum mampu untuk menolong mereka. Kita hanya mampu mengangkat tangan mendoakan untuk mereka. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, kita telah melalui saum kita selama sebulan penuh. Kita ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui saum Ramadan. Kita lakukan berbagai bentuk amal ibadah. Kita kekang, kita tahan, kita lawan hawa nafsu kita. Yang semua itu diharapkan agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, sesuai dengan maksud daripada diperintahkannya kita melaksanakan saum Ramadan, la'allakum tattaqun. Maknanya melalui saum Ramadan ada nilai ketakwaan kita yang bertambah. Melalui saum Ramadan ada nilai ketakwaan kita yang bertambah. Laisa al-'aid liman labisa al-jadid, walakin al-'aid man taqwahu yazid. Orang yang dikatakan layak merayakan hari Idul Fitri, hari raya kemenangan, bukan mereka yang semata berpakaian baru, tetapi orang yang layak merayakan hari kemenangan, yaitu mereka yang taqwahu yazid, yang nilai takwanya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Di dalam setiap khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan paling diutamakan, yaitu pesan taqwallah. Taqwallah, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah setiap khutbahnya selalu menekankan agar
kaum muslimin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa menurut pengertian yang umum dan mudah dipahami, yaitu taat kepada Allah, taat dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, dan taat pula dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Tapi ada makna takwa yang lebih khusus. Makna takwa yang lebih khusus yang dimaknai oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sahabat sekaligus menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali menjelaskan tentang hakikat takwa. Takwa itu terdiri dari 4 hal. Apa yang dimaknai tentang takwa oleh Sayyidina Ali sangat penting untuk kita pahami, hadirin jemaah rahimahullah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu merupakan salah satu sahabat dari 10 sahabat al-asyara al-mubasysyiruna bil jannah. Salah satu sahabat yang mendapat jaminan kabar gembira akan pasti masuk ke dalam surga. Sayyidina Ali menjelaskan bahwa takwa itu yang pertama al-khawfu minal jalil. Takwa itu al-khawfu minal jalil. Maknanya orang yang bertakwa itu orang yang sangat takut kepada Allah yang Maha Agung. Orang yang takwa itu orang yang takut kepada Allah yang Maha Agung. Takut karena dia tahu Allah Maha melihat, Allah Maha mengawasi. Karena dia sadar bahwa apapun gerak-gerik manusia pasti dalam pengawasan Allah. Dan Allah tetap mengetahui apapun gerak-gerik dan kelakuan yang dilakukan oleh manusia. Maka orang yang takwa sadar akan ini, dia takut kepada Allah SWT. Orang yang takwa takut akan balasan dari perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan. Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah yang Maha Agung. Hadirin jamaah salat rahimahullah. Ada contoh-contoh yang luar biasa dahsyatnya daripada generasi pertama. Generasi yang langsung dibina oleh Rasulullah SAW dan di dalam merealisasikan makna takwa. Ada seorang sahabat yang hidup di zaman Rasulullah SAW. Satu hari sahabat si wanita ini datang menghadap Rasulullah SAW. Kemudian setelah bertemu Rasulullah SAW, si sahabiah ini mengaku di hadapan Rasulullah SAW bahwa dia telah berzina, sehingga karena zina yang dilakukan membuat dirinya hamil. Dia berzina dengan laki-laki lain sementara dia telah bersuami. Si wanita sahabiah dari suku Ghamid ini mengaku dengan tulus telah berzina sampai hamil. Kemudian dia memohon kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tegakkanlah hukum atas diriku. Hukumlah saya ya Rasulullah." Di dalam Islam, orang yang sudah menikah jika dia berzina, ini disebut zina muhsan. Maka hukumannya adalah dirajam, ditanam separuh badan, kemudian dilempar batu sampai mati. Ini hukum Allah. Jika hukum ini ditegakkan, di akhirat dia tidak memikul dosa lagi. 1 orang berzina, 1 juta orang selamat, 10 juta orang selamat, karena telah dihukum dengan hukum Allah. Si wanita minta untuk tegakkanlah hukum atas diriku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, engkau sedang hamil, pulanglah, kau lahirkan dulu anakmu, setelah itu kau datang kemari. Pulang wanita dengan kecewa.
Setelah selesai melahirkan, si wanita dari suku Ghamid ini datang kepada Rasulullah membawa bayinya. Ya Rasulullah, saya telah melahirkan anak saya. Tegakkan hukum atas diriku ya Rasulullah. Maka kata si Rasulullah, kau pulanglah, susukan anakmu sampai usia susuan. Usia susuan itu minimal 2 tahun lamanya. Kau susukan dulu anakmu sampai usia susuannya selesai, baru kau datang. Pulang wanita ini dengan kecewa. Sehingga sampai masa 2 tahun si wanita ini datang kembali kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini anak saya. Si anak, di tangan anak si wanita ini memegang roti yang menandakan bahwa si bayi ini sudah bisa pisah susu dari ibunya. Ya Rasulullah, tegakkanlah hukum atas diri. Bayangkan, nyawanya harus hilang. Datang dengan tulus mengaku kepada Rasulullah telah berzina. Akhirnya Rasulullah memerintahkan sahabat untuk menggali lubang. Setelah itu wanita ini diperintahkan masuk ke dalam lubang. Mulailah hukum rajam dilaksanakan. Para sahabat yang ada di dekat situ melaksanakan hukum rajam, melempar si wanita ini dengan batu. Salah satu sahabat melempar batu dengan cukup keras, dan batu yang dipakai melempar ini terlalu besar, sehingga ketika dia lempar, darah muncrat dari kepala wanita ini mengenai gamis daripada sahabat ini. Sahabat yang melempar ini adalah Khalid ibn Walid. Ketika gamisnya terkena darah wanita ini, si Khalid marah, mencaci maki wanita ini. Rasulullah mendengar Khalid mencaci maki wanita ini. Rasulullah menegur dan marah kepada Khalid. Mahlan ya Khalid, laqad tabat taubatan law qusimat ala ahli Madinah la wasi'athu. Pelan-pelan engkau wahai Khalid, ketahuilah wanita ini telah bertaubat, yang dengan taubatnya Allah berikan pahala kepada wanita ini, yang jika pahala wanita ini dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah, masih banyak tersisa dari pahalanya. Hadirin jemaah salat Id rahimakumullah, nyawanya harus hilang, minta untuk ditegakkan hukum. Ada apa di dada wanita ini? Itulah takwa, hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Dia sadar bahwa dosanya pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia datang menyerahkan dirinya untuk diselesaikan dengan hukum Islam. Inilah takwa. Yang kedua, takwa itu kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wal amalu bit tanzil. Takwa itu mengamalkan apa yang telah diturunkan Allah. Yang telah diturunkan Allah yaitu Al-Quran. Takwa itu mengamalkan isi Al-Quran. Orang yang takwa itu mengamalkan isi Al-Quran. Bagaimana contoh kehebatan generasi pertama dalam rangka mereka mengamalkan isi Al-Quran? Al-Quran diturunkan Allah dalam 23 tahun lamanya. Dalam masa 23 tahun Al-Quran turun bertahap. Sebahagian turun di Mekah, sebagian turun di Madinah. Setiap Al-Quran turun dicatat oleh para sahabat pencatat wahyu. Di antara mereka adalah Ubay bin Ka'ab dan Hanzalah bin Rabi'. Wahyu yang turun dicatat oleh mereka, kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kemudian mereka setelah mengetahui penjelasan tentang Al-Quran tersebut, mereka mengamalkan isi Al-Quran. Sebagai contoh, bagaimana sikap mereka terhadap Al-Quran. Kaum musyrikin sebelum Islam datang, minum khamr menjadi kebiasaan mereka yang sulit mereka tinggalkan. Sampai-sampai setelah Islam pun mereka masih meminum khamr.
Setelah Islam pun para sahabat sebahagian masih meminum khamr karena memang kebiasaan ini sulit untuk ditinggalkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa ayat, turun beberapa ayat dalam rangka mengharamkan khamr. Pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mendekati salat sementara engkau dalam keadaan mabuk sehingga engkau mengetahui apa yang engkau katakan. Dengan turunnya ayat ini, para sahabat mendekati waktu-waktu salat, mereka tidak berani lagi minum. Kebiasaan musyrikin Quraisy, di tiap rumah mereka ada anggur yang mereka keringkan, anggur yang difermentasi sampai menjadi arak. Ini disebut si'ir. Inilah minuman mereka, arak si'ir yang memabukkan. Kemudian beberapa lama setelah itu mereka masih juga minum. Akhirnya Allah turunkan surat Al-Maidah ayat ke-90. Innamal khamru wal maisiri wal ansabi wal azlami rijzun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya meminum khamr, berjudi, mengundi nasib dengan anak panah dan mempersembahkan sesembahan untuk berhala adalah rijzun, perbuatan keji dan perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kalian menjadi hamba Allah yang beruntung. Ketika ayat ini turun, ayat yang menjadi dalil diharamkannya khamr, disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Sahabat mengetahui telah turun ayat yang mengharamkan khamr. Mereka pulang ke rumah-rumah mereka. Mereka ambil tempayan-tempayan tempat khamr mereka. Mereka banting tempayan-tempayannya di depan pintu rumah mereka, sambil mereka mengatakan, Intahaina ya Rabbi, intahaina ya Rabbi. Kami berhenti ya Allah, kami berhenti, tidak lagi kami akan minum khamr. Itulah sikap mereka terhadap apa yang diturunkan Allah. Tidak ditawar, apalagi ditolak. Contoh lain, ketika di Madinah, kaum muslimah, di Madinah ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, hidup bersama dengan kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Saat itu belum turun ayat perintah untuk menutup aurat, sehingga cara berpakaian muslimah sama dengan wanita Yahudi, sama dengan wanita Nasrani. Sampai pada satu hari Allah turunkan firman-Nya dalam surat Al-Ahzab ayat ke-59. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ayyurafna fala yudain wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, katakanlah kepada anak-anak wanitamu, katakanlah kepada wanita-wanita muslimah, hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Yang demikian agar mereka supaya mudah dikenal dan mereka tidak diganggu. Ayat ini turun di malam hari. Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, pulang di rumah. Sahabat Nabi menyampaikan kepada istri-istri mereka. Malam itu juga istri-istri mereka memotong kain-kain yang panjang. Kain-kain yang panjang ini dipakai untuk menutup kepala-kepala mereka. Pagi hari muslimah keluar dari rumah-rumah mereka, kondisinya sudah berbeda dengan wanita Nasrani dan wanita Yahudi. Kepala-kepala mereka seperti burung gagak. Ini dijelaskan dalam hadis Sahih Imam Bukhari. Mereka langsung melaksanakan perintah Allah, menggunting kain-kain mereka dipakai untuk menutup aurat mereka. Saat itu juga mereka laksanakan, tidak ditawar apalagi ditolak. Inilah sikap mereka terhadap Al-Quran. Wal amalu bitanzil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Selanjutnya, takwa menurut Sayyidina Ali
yaitu wal qana'atu bil qalil. Takwa itu yaitu merasa cukup, merasa puas, merasa ridha dengan pemberian Allah walaupun sedikit. Orang yang takwa, orang yang selalu merasa ridha, puas dengan pemberian Allah walaupun sedikit. Yang sedikit diberi oleh Allah disyukuri dan dia ridha dengan yang sedikit. Inilah orang yang takwa. Dan hakikatnya inilah orang-orang yang kaya. Inilah orang-orang yang kaya. Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan, "Idza kunta dza qalbin qanu anta wa malikid dunya sawa." Apabila di hati-hati kalian ada sikap qanaah, sikap ridha terhadap pemberian Allah, anta wa malikid dunya sawa. Sesungguhnya engkau dengan raja-raja dunia sama kedudukannya. Inilah takwa. Kemudian takwa menurut Sayyidina Ali adalah wal isti'dad li yaumir rahim. Takwa yaitu mempersiapkan amal untuk menjelang datangnya hari pembalasan, yaitu hari akhirat. Orang yang takwa, orang yang sadar bahwa dia sadar akan terjadi satu masa hari penghisaban, hari akhirat, di mana manusia seluruh amalnya akan diperhitungkan. Manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar dalam waktu 50.000 tahun lamanya, dalam keadaan kufatan, uratan, gurlan. Manusia Allah akan kumpulkan di padang mahsyar 50.000 tahun lamanya. Matahari sangat dekat dengan manusia ketika itu. Manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang bulat, dan dalam keadaan belum dihitam. Mereka dikumpulkan dalam rangka mereka akan diadili di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang saat itu di hari akhirat, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari itu harta kita, anak-anak kita yang berpangkat, anak-anak kita yang kaya raya tidak sanggup menolong kita, kecuali orang-orang yang hari itu datang menghadap Allah dengan iman yang imannya dibenarkan oleh amal solehnya. Itulah yang akan selamat. Maka orang yang takwa, orang yang sadar akan datangnya hari akhirat, dia siapkan sebaik-baik dan sebanyak-banyaknya bekal amal soleh, yang dengan itu dia akan selamat di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Itulah hakikat takwa menurut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita dapat merealisasikan apa yang menjadi makna takwa yang telah dimaknai oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Barakallahu lana fi hayatina wa mamatina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Hadirin jemaah salat Id rahimakumullah. Dalam khutbah yang kedua ini, khatib mewasiatkan kepada diri kami dan kepada seluruh jemaah, hendaklah kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah yang kedua ini, khatib akan menyampaikan satu firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah yang akan menjadi bahan tazkirah, bahan peringatan untuk kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insyiqaq ayat ke-6. Surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-6. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki.
Hai orang-orang, wahai manusia, sesungguhnya engkau telah bekerja dengan sungguh-sungguh. Apa yang telah engkau kerjakan, apa yang telah engkau usahakan itu nanti akan sampai di hadapan Allah, dan engkau akan melihat dari hasil apa yang telah engkau kerjakan. Ayat ini menjelaskan bahwa seluruh manusia hakikatnya di dalam kehidupan ini mempunyai aktivitas, mempunyai pekerjaan. Sebagai apapun dia, sebagai pemimpin, sebagai pejabat, sebagai karyawan, sebagai pedagang, inilah kegiatan-kegiatan manusia. Seluruh apa yang menjadi kegiatan manusia itu akan sampai di hadapan Allah, dan kita akan melihat apa yang telah kita usahakan dari apa yang telah kita kerjakan selama kita ada di dunia ini. Maka oleh karena itu hadirin jamaah salat Id rahimakumullah, ketahuilah seluruh apa yang kita kerjakan ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, baik maupun buruknya, sebagai apapun kita. Maka oleh karena itu melalui mimbar yang mulia ini khatib berwasiat untuk diri kami. Jika hari ini seorang muslim menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang bertakwa kepada Allah, pemimpin yang takut kepada Allah, pemimpin yang menyayangi rakyatnya. Jika hari ini seorang muslim menjadi pejabat, jadilah pejabat yang amanah, yang jujur, pejabat yang amanah dan jujur. Jika hari ini seorang muslim menjadi aparat, jadilah aparat yang mengayomi, aparat yang melindungi yang lemah. Jika hari ini seorang muslim menjadi karyawan, jadilah karyawan yang takwa, yang takut kepada Allah, yang jujur, lurus. Sebagai apapun kita, jangan tinggalkan takwa. Bawalah takwa kemana kita pergi. Ke kantor, sebagai apapun kita, sebagai pemimpin sertakan takwa, sebagai karyawan sertakan takwa, sebagai pejabat sertakan takwa. Jangan takwa hanya ditinggal di masjid. Ittaqillah haitsuma kunta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, wahai hamba Allah. Dimanapun kita berada, jadilah kita hamba-hamba Allah yang bertakwa. Sehubungan dengan ayat ini, ketika ayat ini diturunkan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk membawa pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Pesannya adalah sebagai berikut. Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah engkau sesukamu, sesungguhnya engkau pasti mati. Pesan ini tentunya bukan hanya untuk Rasulullah SAW, tetapi pesan ini tentunya untuk kita semua sebagai umatnya. Hai Muhammad, hiduplah engkau sesukamu, tapi ingat, satu waktu engkau pasti mati. Wahabib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintailah apa yang hendak engkau cintai, hai Muhammad. Tapi ingat, satu hari engkau akan berpisah dengan orang-orang yang engkau cintai. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mulaqi. Dan beramallah, bekerjalah, lakukan apa yang hendak engkau lakukan. Dan sesungguhnya apa yang engkau lakukan itu pasti engkau akan jumpai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan membalasnya. Maka oleh karena itu hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah, silahkan kita berbuat apa yang ingin kita berbuat, tapi jangan lupa kita pasti mati. Kita calon-calon mayit. Cintai apa yang hendak kita cintai. Kita ingin cinta jabatan kita, kedudukan kita, tahta kita, harta kita, anak kita. Silahkan cintai semua itu, tapi jangan lupa satu hari kita akan berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Lakukan apa yang hendak kita lakukan, tapi jangan lupa seluruh amal yang kita lakukan nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amal-amal yang kita lakukan nanti di hadapan Allah akan dibongkar di hadapan seluruh manusia. Yauma tublas sarair. Pada hari itu seluruh amal yang kita rahasiakan Allah akan bongkar di hadapan manusia. Maka oleh karena itu, hati-hatilah kita dalam meniti hidup.
Jadilah kita hamba-hamba Allah yang bertakwa. Mudah-mudahan dengan takwa ini akan menjadi sebaik-baik bekal yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah, itulah khutbah Idul Fitri yang Bang Khatib sampaikan. Semoga apa yang Khatib sampaikan ini bermanfaat untuk diri Khatib secara pribadi dan bermanfaat untuk seluruh jamaah yang hadir. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansuril mujahidil Islam fi kulli makan. Allahumma ansuril mujahidil Islam fi kulli makan. Allahumma ansuril mujahidil Islam fi kulli makan. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya mujibas sa'ilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.